Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir batin kepada kita. Eh, dan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa manfaat di din wa dunya hatal akhirah, dan Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Sebelum kita mulai materinya, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang menjadi hajat kita semuanya. Iridallahu li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah salihah al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai. Kita sudah sampai di semester 6 di kelas 12. Kita akan belajar bersama tentang kaidah amar dan nahi. Kalau membincang amar dan nahi, kita pastinya mengingat tentang bahasa Arab ya, fi'il amar, kan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan menuju KD dari materi kita pada kesempatan hari ini. Bisa dilihat di sana. Kita akan menganalisis ketentuan kaidah amar dan nahi, dan keterampilannya nanti adalah menyajikan hasil analisis contoh penerapan kaidah amar dan nahi dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, ini peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Nanti kita akan membahas tentang kaidah amar, mulai dari pengertian amarnya itu seperti apa, bentuk sigot atau lafadznya amar itu kayak apa, terus kemudian kaidah amar itu juga seperti apa. Sama halnya dengan nahi, nanti kita akan membahas tentang pengertian nahi, bentuk sigot atau lafadz nahi, dan juga kaidah nahi. Nah, kalau membincang sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Berikutnya itu kan Al-Hadis sebagai sumber yang kedua. Perlu diketahui ya bahwa Al-Quran bersifat global. Dengan demikian tidak semuanya hukum itu diterangkan oleh Al-Quran secara terperinci. Sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukum yang terkandung di dalamnya, menggunakan beberapa metode. Ada yang mementingkan arti bahasanya, dan ada pula yang mementingkan maqasid syariah atau tujuan hukumnya. Nah, usul fikih itu mempunyai peranan penting sebagai jalan tengah melahirkan hukum. Dimana kan hukum itu kan nanti kita mengenal ada wajib, haram, mubah, sunnah, dan juga makruh kan kayak gitu. Di dalam Al-Quran tidak tercantum secara terperinci itu, tetapi berdasarkan metode-metode di usul fikih, maka ini akan bisa untuk menentukan, oh ini loh hukumnya ini. Jadi ulama-ulama usul fikih itu yang dipakai adalah hal yang tersebut ya. Terus kemudian eh, metode untuk menggali hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu beberapa hal yang dipakai. Ya, termasuk usul fikih yang tadi ini agar dapat dengan mudah dipahami oleh umat Islam. Oleh sebab itu, ulama usul fikih menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan yang terkenal dengan istilah kaidah usul fikih untuk memudahkan memahami pesan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadisnya itu. Nah, kaidah usul fikih itu banyak sekali. Di antaranya ada kaidah amar dan nahi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama tentang amar dulu. Nah, pengertian amar. Amar itu apa sih sebenarnya? Kalau kita mengenal fiil amar kayak gitu, itu kan fiil yang berisi perintah kayak gitu. Nah, sedangkan menurut istilah, fiil amr itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Artinya kan perintah kepada orang, misalnya ambilkan buku itu, ambilkan pensil itu kan ada sisi perintah begitu. Tapi dalam sisi kaidah amr di sini nanti akan berbeda. Karena di sini nanti akan memunculkan yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau tadi kan kedudukannya misalnya ambilkan pensil, ambilkan kertas, atau ambilkan apa, itu kan berarti kan orang yang lebih tua lah, taruhlah seperti itu. Nah, kalau dalam kaidah amr ini,
kedudukan yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah kedudukannya itu adalah manusia. Kita ini mukallaf, orang yang dikenai hukum kan begitu. Jadi amr itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Nah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis kayak gitu. Nah, selanjutnya bentuk sighat amr. Jadi lafadz amr itu yang ada dalam Al-Qur'an di antaranya jadi ada beberapa bentuk sighat amr yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafadz yang menunjukkan perintah. Di antaranya ini yang kita bahas ini. Mulai yang pertama fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah. Nah, di sini ya. Di sini ada kata wa aqimu. Jadi aqimu ini pada lafadz wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini kan jadi lafadznya aqimu, ini adalah kata kerja bentuk perintah. Kemudian yang kedua, fi'il amr, fi'il mudhari' yang didahului oleh lam. Nah, ini lamnya ini contoh pada kata wal takun. Di sini wal takun ini yang ada di sini nih. Nah, pada firman Allah yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi dan hendaklah di antara kamu wal takum minkum gitu. Nah, selanjutnya isim fi'il amr. Nah, di sini ada yang termaktub di sini pada kata alaikum anfusakum. Nah, termaktub dalam firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi di sini kata-kata alaikum anfusakum. Nah, di sini poinnya adalah isim fi'il amr gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum di sini ada sebuah perintah, jagalah dirimu begitu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia yang akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, master pengganti fi'il. Nah, di sini ada kata ihsana. Nah, di dalam firman Allah ini, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini, yang berbunyi, wabil walidaini ihsana. Perintahnya itu berbuat baiklah sebaik-baiknya, gitu ya. Dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, gitu. Selanjutnya, bentuk sigotnya lagi, dalam bentuk kabar berita. Jadi kabar berita begitu, sebagaimana firman Allah, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini kabarnya wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Jadi ada kabar beritanya kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lafadz-lafadz yang bermakna perintah. Ada farodho, wajaba, qadha, kutiba, dan juga ada amaro. Sebagaimana contoh dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada kata kutiba, diwajibkan. Jadi di situ artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah amar. Kaidah amar itu sendiri
yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Nah, ulama usul fikih ini merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk. Yang pertama, ini berkaitan dengan al-aslu fil amri lil wujub, yaitu pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Nah, maksud dari kalimat tersebut ini adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qorinahnya. Nah, ini yang kaidah pertama ini diantaranya kayak gini. Yang pertama ada nadab ya, artinya anjuran atau sunnah. Seperti firman Allah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ini poin sunnahnya ya. Kemudian yang kedua adalah al-irsyad, artinya membimbing atau memberi petunjuk. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya jika kamu mengetahui kebaikan kepada mereka. Nah, di sini perbedaan antara amar dalam bentuk irsyad dan dalam bentuk nadab ini adalah yang dengan nadab diharapkan mendapatkan pahala akhirat, sedangkan irsyad untuk kemaslahatan dunia. Kan keduanya sama-sama poin ya. Ada di situ kaidah-kaidahnya itu tadi ada 2 poin ini. Yang pertama urusan akhirat, pahalanya kaitan akhirat karena kesunahan. Yang kedua adalah kemaslahatan sosialnya ada, kemaslahatan dunianya ada. Selanjutnya ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Seperti firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini kaitannya sama ini ya, puasa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tahdid, artinya mengancam atau menghardik. Seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki gitu. Kemudian ada tasfir, artinya menghina atau merendahkan derajat. Seperti kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina, gitu ya. Terus kemudian takjiz, artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Seperti firman Allah, fa'tu bisuratin min mithlih, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Gitu. Kemudian taswiyah, artinya penyamaan, sama antara dikerjakan atau tidak. Ya, sebagaimana firman Allah, islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak, ya sama saja bagimu. Ini katanya orang masuk neraka. Nah, kemudian ada takdzib, artinya pendustaan. Sebagaimana firman Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Selanjutnya, lewat ya ini tadi ya. Ini. Selanjutnya adalah talhif, artinya membuat sedih atau merana. Seperti firman Allah, kul mutu bighaidzikum, matilah kamu karena kemarahanmu. Yang selanjutnya adalah takwin, artinya penciptaan. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ini macam-macamnya ya. Dari kaidah amr itu ada, yang kaidah pertama itu ada beberapa hal ini ya, yang rinciannya kayak gitu. Terus kemudian ada tafwid, yang artinya penyerahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 72,
faqdi ma anta qad. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Selanjutnya adalah imtinan, artinya menyebut nikmat seperti firman Allah, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Selanjutnya, rincian kaidah yang pertama ini ada ikram, artinya memuliakan. Seperti firman Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Selanjutnya, kaidah yang pertama ada rinciannya yang berbentuk doa. Doa ya, artinya berdoa atau memohon. Yang ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, itu ya. Kemudian kita akan menuju kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini adalah al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintahnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya, dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Nah, kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya ilat, sifat, dan syarat. Maka amar atau perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan ilat, sifat, dan juga syaratnya. Kemudian masih di kaidah yang kedua, ini berkaitan yang kaidah dengan kedua yang berbunyi al-hukmu yudawwaru ma'al illati wujuda wa adama. Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidak adanya ilat. Contohnya kayak gini. Perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hukum dera bagi laki-laki atau perempuan ghairu muhsan ketika melakukan zina berulang kali, maka hukum dera tersebut berlaku berulang kali apabila pelaku melakukannya juga berulang kali. Namun, apabila hanya sekali mereka melakukan zina, maka deranya hanya cukup sekali. Perintah dera tersebut sesuai kondisi dari sebabnya perzinahan. Selanjutnya, kaidah yang ketiga ada al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Jadi maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan, sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Tidak dilihat dari pengkhususan waktu melaksanakannya. Contohnya ini kayak gini. Perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan saat itu juga, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya. Selanjutnya kita akan menuju kepada kaidah yang keempat. Di sana al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya, wasilahnya ini. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum perantara atau wasilah, suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya, seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah. Perintahnya sholat. Nah, untuk memenuhi syarat sahnya sholat tersebut kan harus ada wudhunya. Nah, itu berarti wudhu juga menjadi bagian dari perintah meskipun tidak disebutkan di sana. Nah, masih di kaidah keempat, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Contohnya, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat tidak akan sah tanpa wudhu, maka hukum wudhu menjadi wajib sama halnya dengan hukum sholat 5 waktu. Kita akan menuju kepada kaidah yang kelima, al-amru ba'dan nahi yafidul ibahah. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksudnya,
adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contoh, pada awalnya tidak diperintahkan atau diwajibkan ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur, maka perintah ziarah kubur tersebut dihukumi mubah atau boleh. Ini sebagaimana hadisnya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu saya melarang kamu menziarahi kuburan. Maka sekarang ziarahlah. Jadi ini ada perintah yang mengikuti setelahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nahi. Nah, pengertian nahi menurut bahasa, nahi itu artinya larangan. Sedangkan menurut istilah, nahi itu adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntunan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Kalau amr tadi perintah, kalau nahi itu adalah untuk meninggalkan. Jadi yang amr tadi untuk melaksanakan, yang ini untuk meninggalkan. Nah, kedudukan yang lebih tinggi ini siapa di sini? Kedudukan yang lebih tinggi masih sama dengan amr tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah itu adalah kita, manusia, sebagai mukallaf atau orang yang dikenai hukum. Jadi nahi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Selanjutnya kita akan menuju kepada bentuk sigot nahi atau lafadz nahi. Nah, dalam bahasa Arab bentuk sigot nahi itu banyak macamnya. Di antaranya yang pertama adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Contohnya lafadz la taqrabu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini kan ada fi'il mudhari'nya taqrabu ini. Nah, di sini ada la nahi di sini, lamnya ini ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nafi. Contohnya adalah la yamassuhu. Bagaimana firman Allah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian yang ketiga, ini adalah lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya adalah hurrimat. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kaidah nahi. Nah, kita menuju kepada kaidah yang pertama. Al-aslu fin nahi lit tahrim. Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Contohnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11, la tufsidu fil ardi. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya di sini kaidah yang pertama ini menunjukkan la tufsidu, membuat kerusakan ini dilarang, haram hukumnya kayak gitu. Kemudian menuju ke selanjutnya, bentuk-bentuknya ini rinciannya kayak gini. Yang pertama, ini ada beberapa rincian yang menunjukkan di kaidah yang pertama itu. Yang pertama adalah sigot atau lafadz nahi itu, artinya di atas tadi disampaikan sigot atau lafadz nahi itu selain untuk haram sesuai dengan korinahnya dipakai juga beberapa makna. Maknanya diantaranya kayak ini. Yang pertama adalah karoha, artinya makruh. Seperti sabdanya Rasulullah, wala tusallu fi a'tonil ibili. Janganlah kamu sholat di kandang unta. Makruh hukumnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tahkir, artinya meremehkan.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir gitu. Yang ketiga itu bayanul akibah, artinya menerangkan akibat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Selanjutnya adalah irsyad, artinya petunjuk. Sebagaimana firman Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan doa. Sebagaimana firman Allah yang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, di situ ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah gitu. Selanjutnya adalah ta'yiz, artinya membuat putus asa. Firman Allah, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini. Kemudian ya tinas, artinya menenteramkan. Bagaimana firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, kita akan menuju kepada kaidah kedua. Jadi yang kaidah pertama itu ada beberapa bentuknya ya, ada beberapa penjabarannya. Sekarang kita akan menuju kepada kaidah yang kedua. Kaidah kedua itu adalah al-aslu finnahi yaqtadil fasadi mutlaqan. Yang artinya pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Nah, maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengundang unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Contohnya, sebagaimana sabdanya Rasulullah, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Nah, selanjutnya, kaidah yang ketiga, al-aslu finnahi yaqtadid tikra mutlakon. Tikra mutlakon. Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Gitu ya. Selanjutnya di kaidah yang keempat, an-nahyi anisyai amron bididih. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksudnya dari kaidah ini adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Contohnya di dalam Quran surat An-Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hei anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Di sini la tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut itu mengandung perintah mentauhidkan Gusti Allah. Karena kebalikan dari mempersekutukan itu adalah mentauhidkan. Jadi kayak di situ ada larangan, tapi sebenarnya itu adalah perintah untuk dari kebalikannya atau tauhidkan Allah gitu. Nah,
Demikian yang bisa saya sampaikan di kaidah amar dan nahi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman tentang apa yang kita pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Sampai jumpa lagi di kaidah berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.